Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas individu metode pembelajaran inquiry. Metode pembelajaran inquiry menurut para ahli ada 4. Yang pertama, menurut Philip. Yang kedua, Sanjaya. Yang ketiga, Saiful Sagala. Yang keempat, Piaget. Menurut Philip, pembelajaran inquiry merupakan pendekatan pembelajaran yang dapat diterapkan pada semua jenjang pendidikan. Kemudian menurut Sanjaya, strategi pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses pemikiran secara kritis dan analis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Kemudian yang ketiga, menurut Saiful Sagala, metode inquiry merupakan metode pembelajaran yang berupa menanamkan dasar-dasar berpikir ilmiah pada diri siswa yang berperan sebagai subjek belajar. Lalu yang terakhir, menurut Piaget, metode inquiry adalah metode yang mempersiapkan siswa pada situasi untuk melakukan eksperimen sendiri secara luas. Lalu kesimpulan dari 4 pendapat menurut para ahli tersebut adalah dapat disimpulkan bahwa inquiry merupakan suatu proses yang ditempuh siswa untuk memecahkan masalah, merencanakan eksperimen, melakukan eksperimen, mengumpulkan dan menganalisis data, menarik kesimpulan. Kelebihan metode pembelajaran inquiry: yang pertama, pembelajaran menjadi lebih hidup serta dapat menjadikan siswa aktif. Yang kedua, mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja atas inisiatifnya sendiri, bersifat jujur, objektif, dan terbuka. Yang ketiga, menghindarkan diri dari cara belajar tradisional, yaitu guru yang menguasai kelas. Yang keempat, memungkinkan siswa belajar dengan memanfaatkan berbagai jenis sumber belajar. Yang kelima, dapat melatih siswa untuk belajar sendiri dengan metode sehingga dapat mengembangkan pendidikan demokratik. Lalu yang terakhir, guru dapat mengetahui ke dalam pengetahuan dan pemahaman siswa mengenai konsep yang sedang dilakukan. Adapun kekurangan metode pembelajaran inquiry, yang pertama, pelajaran dengan inquiry memerlukan kreatif siswa yang tinggi. Bila siswa kurang aktif, hasil pelajaran kurang efektif. Lalu guru dituntut mengubah kebiasaan mengajar yang umumnya sebagai pemberi informasi menjadi fasilitator, motivator, dan pembimbing siswa dalam belajar. Karena dilakukan secara kelompok, maka kemungkinan ada anggota yang kurang aktif. Untuk kelas dengan jumlah siswa yang banyak akan sangat merepotkan guru, membutuhkan waktu yang lama, dan hasilnya kurang efektif. Pembelajaran ini diterapkan pada situasi kelas kurang mendukung. Lalu yang terakhir, pembelajaran akan kurang efektif jika guru tidak menguasai kelas. Ciri-ciri metode pembelajaran inquiry: strategi inquiry menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan seluruh aktivitas yang dilakukan siswa. Diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari suatu yang dipertanyakan. Tujuan dari penggunaan strategi pembelajaran ini adalah mengembangkan kemampuan berpikir siswa sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental menumbuhkan kepercayaan diri siswa. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.